hidrokarbon itu kan ada dua jenis, yaitu ada yang senyawa dan senyawa aromatik. Nah, yang untuk senyawa alifatik itu apa? Senyawa alifatik itu contohnya alkana, jadi rantainya itu terbuka. Terus senyawa aromatik itu siklik gitu. Nah, terus yang senyawa alifatik itu contohnya ini, kayak gini. Ini terbuka ya. Terus ada juga yang untuk senyawa aromatik itu ada beberapa syarat suatu senyawa harus menjadi aromatik gitu. Nah, syaratnya itu ini. Ada dua, yaitu yang pertama itu ada siklik planar yang terkonjugasi, yaitu dia itu harus berbentuk siklik cincin gitu. Terus planar yaitu sp2, terus terkonjugasi yang selang-seling gitu. Nah, terus yang kedua itu memenuhi aturan Hakel, yaitu 4n+2, di mana n-nya itu ada 1, 2, 3, atau seterusnya. Nah, contoh misalkan kita mau menentukan aromatik enggaknya suatu senyawa. Nah, ini contohnya ini apakah ini senyawa aromatik? Pasti bukan. Kenapa? Karena syarat yang pertama itu kan siklik, sedangkan dia bukan siklik, ini pasti bukan aromatik, yaitu non aromatik. Terus contoh yang kedua itu ada ini, dia udah siklik nih, tapi apakah dia memenuhi aturan Hakel? Terus apakah dia terkonjugasi? Dia terkonjugasi kan, tapi dia tidak memenuhi aturan Hakel, yaitu 4n+2. Di sini kan ada 4 elektron. Nah, ini kalau misalkan ini 1 aja harusnya 6 kan. Nah, 4 itu nggak ada, berarti bukan aromatik. Terus yang ini 4E, kenapa tetap 4E padahal ini plus ini nggak ada kan? Nah, itu tetap karena di sini nggak ada elektronnya gitu. Terus yang di sini apakah dia siklik? Iya. Terus selang-seling? Iya. Nah, terus apakah memenuhi aturan Hakel? Jawabannya 1, 2, 3, 4. Ini min itu berarti ada 2 gitu. Jadi ada 6 elektron gitu. Nah, berarti ini aromatik karena dia memenuhi syarat-syaratnya. Terus selanjutnya ini, nah ini ada. Di sini kan ada senyawa yang mirip, tapi bedanya itu di sini ada plus, ada di sini nggak ada. Nah, kenapa yang ini yang ini bukan aromatik dan ini aromatik, padahal sama-sama ada 6 elektron gitu? Jawabannya adalah kalau di sini tuh dia tidak memiliki orbital p di sini. Sedangkan ini ada walaupun kosong. Jadi walaupun di sini ada 6 elektron yang terlibat dan di sini juga ada 6 elektron, cuman di sini itu tidak ada orbital p. Sedangkan di sini ada. Jadi nanti ini bisa berpindah-pindah kan. Begitu. Untuk yang ini juga bisa dicari sendiri. Terus selanjutnya itu contoh senyawa aromatik itu ada benzena. Nah, benzena ini memiliki beberapa keunikan. Jadi benzena ini merupakan hidrokarbon aromatik yang ditemukan pada 1825, tapi strukturnya disetujuinya itu pada 1946. Nah, yang pertama itu rumus dari benzena itu C6H6. Nah, dalam menentukan strukturnya itu ada beberapa kemungkinan. Para ilmuwan itu menemukan beberapa kemungkinan, diantaranya yang ini. Dan pada 1946 disetujuilah struktur seperti ini. Jadi dia itu bisa beresonansi gini. Nah, karena resonansi ini, terkadang benzena digambarkan seperti ini, bulat. Begitu. Terus, untuk mengenai jumlah isomernya itu, kalau benzena itu monosubstitusi atau ya monosubstitusi itu seperti ini. Jadi dia tersubstitusi oleh satu itu. Nah, dia itu memiliki satu isomer aja. Contohnya bromobenzen, ya cuma satu ini. Sedangkan kalau dia disubstitusi, contohnya ini, misalkan ini Br dan ini apa gitu, ada 3 kemungkinan, yaitu orto posisi 1,2, terus meta 1,3, dan para 1,4. Terus reaksi pada benzen. Nah, benzena itu memiliki keunikannya itu di mana dia itu sangat stabil, dan beberapa perbedaan di antara benzen dan sikloheksana adalah sebagai berikut. Jadi benzena kan tidak dapat mengalami reaksi adisi, tapi dapat mengalami reaksi substitusi. Dan benzena itu tidak dapat dioksidasi nih. Kalau sikloheksana itu bisa, terus addition juga ini no reaction, terus tidak ada reaksi kan. Terus untuk substitusi benzena sendiri ada beberapa reaksi substitusi, yang itu pertama nitrasi. Jadi reaksikan dengan asam nitrat dengan katalis asam itu menghasilkan nitrobenzena. Terus sulfonasi juga menghasilkan ini, dan halogenasi dengan katalis Fe itu menghasilkan ini halidobenzena. Terus ada reaksi Friedel-Crafts alkilasi, nanti jadi toluena seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada keunikan lainnya, yaitu panas dari
ini panas hidrogenasi dan pembakaran jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Kan tadi kan benzena itu tidak bisa dihidrogenasikan pada keadaan yang biasa, tapi kalau dia ada pemanasan dan tekanan itu bisa, cuman bisa menjadi sikloheksana. Tapi ada beberapa ada keunikan dari hidrogenasi ini. Nah, kita lihat ini sikloheksana saat di hidrogenasi itu menghasilkan 28,6. Terus ini juga 55,4. Berarti harusnya 2 kalinya dari ini kan. 57,2. Terus ini harusnya 3 kalinya dari ini. Tapi pada kenyataannya dari hasil eksperimen itu dihasilkan panas hidrogenasi untuk benzen adalah 36 kalori lebih rendah dibandingkan yang diprediksi. Kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena benzena itu memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi, di mana ini lebih stabil. Dan oleh karena itu, benzena lebih sulit untuk dihidrogenasi dan menghasilkan panas yang lebih rendah. Terus selanjutnya itu ada keunikan dari benzena lainnya, itu dari sinar X, semua ikatan C dalam benzen memiliki panjang sama antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Maksudnya gimana? Jadi, seperti yang kita tahu bahwa ikatan tunggal itu biasanya lebih panjang dibanding ikatan rangkap gitu kan. Ini CC ikatan tunggal itu 1,5 sekitar 1,5 Armstrong, terus ikatan rangkap itu 1,3 Armstrong. Nah, tapi dengan menggunakan sinar X itu diketahui bahwa ikatan benzen itu sama antara yang rangkap dan yang tunggalnya, yaitu sekitar 1,39 seperti itu. Jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai hidrokarbon alifatik dan aromatik, khususnya benzena. Terima kasih.